Saras Amang Inang, dimanapun Amang Inang berada, kami berdoa kiranya Tuhan tetap melindungi dan memberi kesehatan kepada kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang sudah ditetapkan buat kita pada Minggu Estomihi 27 Februari 2022, yaitu firman Tuhan yang terambil dari Kitab Yesaya pasal 55 ayat 10 hingga ayat 13. Saya akan bacakan untuk kita semua, demikianlah firman Tuhan. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon senobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ketidakpercayaan akan kuasa firman Tuhan barangkali bisa jadi salah satu hal yang melatar belakangi nats khotbah ini. Hal itu bisa kita baca atau kita ketahui dari ayat yang ketiga sebelum nats ini. Dikatakan di sana, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Dari sini kita bisa paham kalau umat Israel tidak mau lagi menyendengkan telinganya kepada Tuhan. Dangolobe manarehon pinggolna manangihut Tuhani. Tidak mau lagi mendengarkan suara Tuhan. Umat Israel bisa jadi lebih mendengar suara hatinya, lebih mendengar suara-suara dunia ini ketimbang suara Tuhan. Bisa saja mereka beranggapan bahwa firman Tuhan yang disampaikan Nabi Yesaya itu tidak akan mengubah apa-apa. Ibarat parang sudah tidak mempan lagi, parangnya sudah tumpul. Tentu sikap dan pandangan seperti itu akan berdampak buruk terhadap keberlangsungan hidup umat Israel. Mereka harus belajar dari sejarah nenek moyangnya. Ketika nenek moyang mereka mengabaikan firman Tuhan, saat itu pula mereka mendapat bencana dan celaka. Tetapi ketika mereka mau mendengar suara Tuhan, mau dengar-dengaran terhadap suara Tuhan, saat itu jugalah mereka mendapat berkat dan kehidupan. Karena itu, Yesaya mengingatkan umat Israel supaya menyendengkan telinganya, mendengarkan firman Tuhan, dan merasakan kuasa firman Tuhan yang dapat mengubah hidup mereka, mengubah masa depan mereka ke masa depan yang lebih baik dan penuh harapan. Saudara yang terkasih, Yesaya menggambarkan firman Tuhan itu seperti hujan dan salju. Mendengar kata hujan dan salju, apa yang terlintas di benak kita? Tentu yang pertama sudah pasti sifatnya.
hujan dan salju itu sifatnya cair atau mencair, meresap. Jadi kalau firman Tuhan digambarkan seperti hujan dan salju, ya memang firman Tuhan itu mencair dan meresap di hati orang yang mendengar dan menerimanya. Ya seperti itulah sifat firman Tuhan. Kedua, kalau hujan sudah turun dari langit, ya sudah pasti sampai ke bumi. Pernah nggak lihat hujan nggak sampai ke bumi? Atau hujannya enggan menginjakkan kakinya ke bumi? Mana ada hujan seperti itu, bukan? Firman Tuhan juga demikian, kalau sudah diberitakan pasti sampai ke telinga orang-orang yang mendengar. Soal suka atau tidak suka itu soal lain. Karena itu, jangan ada yang beranggapan sia-sia menyampaikan firman Tuhan. Jangan ada yang beranggapan sia-sia mendengar firman Tuhan. Ada pernah pengkhotbah mengeluh begini, nggak mau lagi berkhotbah katanya. Kenapa? Ya nggak ada yang mau dengar. Buktinya apa? Kata temannya ini. Yaitu semua asik main HP di gereja. Lalu si temannya ini meyakinkan, jangan pesimis kawan. Mereka mungkin sambil main HP, sambil dengar firman Tuhan. Ya udah, laksanakan tugasmu, laksanakan bagianmu. Firman Tuhan akan melaksanakan tugasnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, pernah nggak kita mengalami yang demikian? Terlebih kepada kawan-kawan pelayan di gereja. Pernah nggak kita mengalami yang begitu? Seolah-olah kita tidak didengar, semua tunduk, semua buang muka, padahal kita sudah serius menyampaikan firman Tuhan misalnya. Saudara yang terkasih, tidak ada firman Tuhan yang kita wartakan itu sia-sia. Didengar atau tidak didengar, ya teruslah mewartakan dan memberitakan firman kebenaran. Paulus mengatakan kepada Timotius, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Itu bisa kita baca nanti di 2 Timotius 4 ayat 2. Dan yang ketiga, hujan yang sudah turun dari langit tidak mungkin kembali lagi ke langit. Dia akan mengalir, meresap ke tanah dan tinggal di bumi. Itu sudah hukum alam. Demikian juga firman Tuhan yang kita beritakan. Yakinlah, setiap firman yang sudah kita beritakan itu, yang kita khotbahkan itu tidak akan kembali begitu saja. Dia akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan kehendak Tuhan dan akan berhasil. Keempat, hujan yang sudah turun ke bumi pasti akan berdampak. Pada zaman dahulu para petani pada khususnya sangat bergantung kepada hujan. Karena dengan turunnya hujanlah mereka mengharapkan hasil panen yang lebih baik. Tapi sebenarnya bukan hanya di zaman dahulu, sampai sekarang pun hujanlah yang sangat diharapkan untuk pengolahan sawah, kebun, dan lain-lain untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekalipun sekarang ada yang namanya waduk dan yang sejenisnya, tentu tidak sama dengan air hujan. Air hujan pasti lebih baik dari air yang dialirkan dari waduk. Demikian juga halnya dengan firman Tuhan. Setiap firman Tuhan yang sudah ditaburkan, diwartakan, pasti akan berdampak. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Demikian tadi nats yang kita baca. Dampak apa yang dihasilkan firman Tuhan itu? Tentunya dampak yang baik, hasil yang baik. Kepada umat Israel yang mau mendengar firman Tuhan, mereka akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Itu tadi yang kita baca di ayat
firman Tuhan yang sudah menjadi khotbah hari ini. Artinya mereka akan bersuka cita, kemudian hidup mereka akan diubahkan. Semak duri diganti dengan pohon sanobar, kecubung, molo di hatabata di dok latong, diganti dengan pohon murat. Tentu ini adalah simbolisasi perubahan yang terjadi dalam kehidupan umat Israel. Demikian halnya bagi setiap orang yang mendengar firman Tuhan, bukan hanya orang Israel, tetapi terhadap kita juga yang mendengar firman Tuhan hari ini. Tentu firman Tuhan itu akan mengubah hidupnya, hidupnya akan berubah, hidupnya akan berbuah, hidupnya pasti penuh dengan kasih, penuh dengan damai, penuh dengan sukacita. Sikapnya akan diubahkan. Tadinya kasar, sekarang sudah lembut. Tadinya pemarah, sekarang sudah penyayang. Sudah jarang nama-nama hewan keluar dari mulutnya. Pokoknya kata-katanya sudah memberkati. Itulah orang yang sudah mendengar firman Tuhan. Cara pandangnya juga berubah. Tidak lagi hanya memikirkan masa lalu, tetapi sudah berpikir ke masa yang akan datang. Karena memang banyak orang seperti itu, kiblatnya masih ke masa lalu. Orang yang sudah mendengar firman Tuhan, tentu tidak akan menyia-nyiakan firman itu di dalam hidupnya, yang tadinya kiblatnya ke belakang, ke masa lalu, ya sekarang ke masa depan, ke depan, ke atas. Cara berpikirnya pun pasti akan berbeda. Orang yang sudah mendengar firman Tuhan, apalagi sudah menghidupi firman Tuhan, cara berpikirnya pun pasti berbeda dari orang yang tidak pernah mendengar firman Tuhan. Pokoknya firman Tuhan itu seperti obat yang kita makan atau kita minum. Pasti membawa dampak kesembuhan, semakin memulihkan dan menyehatkan. Saya percaya setiap firman yang kita dengarkan akan membawa dampak yang positif dalam kehidupan kita. Contoh yang lain misalnya, tadinya sebelum mendengar firman Tuhan, kekhawatirannya sudah sampai di level yang sangat membahayakan. Ibarat penyakit sudah stadium tinggi. Tetapi setelah mendengar firman Tuhan, dia semakin tenang dan percaya diri. Adakah di antara kita yang mengalami hal yang demikian? Tadinya dia sangat pendendam. Kalau ada orang yang bertindak jahat terhadap dia, pasti akan dibalas sesuai dengan tindakan orang yang menjahati dia itu. Tetapi setelah mendengar firman Tuhan, dia berubah 180 derajat. Ada orang yang tadinya pelitnya minta ampun. Tetapi setelah mendengar firman Tuhan, dia sudah mau berbagi. Paling tidak persen begitu. Saudara yang terkasih, ini pengalaman pribadi. Ketika terjadi pengrusakan dan pembakaran gereja di Bekasi di sekitar tahun 2000-an, pernah seorang jemaat kita bilang kepada saya begini, kalau bukan karena khotbah Amang Pendeta, mungkin saya sudah membalas kejahatan yang dilakukan orang itu terhadap kita. Masa gereja kita dibakar, kita diam aja, kita kasihi, kita amini. Tetapi karena Amang selalu mengkhotbahi kami untuk mengasihi musuh, maka kami pun tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Itulah yang disampaikan salah satu anggota jemaat kita ini kepada saya waktu itu. Jadi khotbah yang kita khotbahkan selama ini, sekalipun itu mungkin secara logika kurang berterima dan mungkin tidak masuk akal, tetapi ternyata buahnya ada. Itulah yang saya katakan dampak firman Tuhan di dalam hidup seseorang itu.
Ada orang yang tadinya paling deman mencuri ayam tetangga, tetapi setelah mendengar firman Tuhan tidak lagi melakukannya. Tadinya dia seorang preman, tetapi setelah menerima firman Tuhan, dia sudah menjadi pelayan Tuhan. Tadinya dia selalu berpikiran negatif, berprasangka buruk, tetapi setelah mendengar firman Tuhan, dia sudah melihat sesuatu itu dari sudut pandang yang positif. Orang yang sudah dipenuhi firman Tuhan akan lebih mempercayakan hidupnya kepada Tuhan ketimbang dunia ini. Saudaraku yang terkasih, apa yang membedakan kita manusia dari hewan? Salah satunya adalah pengharapan. Hanya manusia yang memiliki pengharapan. Hewan tidak ada pengharapannya itu. Gak ada misalnya kambing ngeluh kepada kawannya kambing begini, waduh gimana nih masa depan kita, kayaknya makin gak jelas. Gak ada itu kan. Gak ada babi yang misalnya yang mengeluh kepada kawannya babi tentang masa depannya yang suram. Babi macam apa itu? Tetapi kalau manusia pasti mengeluhkan masa depannya. Tetapi karena dia memiliki pengharapan, maka ia selalu berkeyakinan bahwa masa yang akan datang itu jauh lebih baik dari sekarang. Kalau orang Inggris bilang good, better, best. Hari esok pasti lebih ceria. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, jangan sia-siakan firman Tuhan yang engkau dengarkan. Biarkan dia mengubah hidupmu, merubah sikapmu, mengubah pandanganmu, dan pastikan firman Tuhan itu membawa dampak yang baik dalam hidupmu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah firman ini bertumbuh, berakar, dan berbuah, supaya menghasilkan buah-buah yang baik, buah-buah yang manis. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.